Manusia itu simple ya, manusia itu sebenarnya skema berprosesnya itu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Input ini itu adalah apa yang kita masukkan ke dalam otak kita setiap harinya, atau bahasa gampangnya mungkin konsumsi. Entah itu makanan, media, informasi, dan apapun itu yang kita konsumsi setiap hari namanya adalah input. Lalu ada proses. Proses itu adalah tahapan di mana lu mulai menerima dan mencerna semua yang udah lu konsumsi tadi. Dan yang terakhir adalah output. Ini adalah bagaimana hasil dari input yang sudah diproses sebelumnya. Menjadi apakah kita seiring berjalannya waktu input tadi diproses. Nah, mungkin lu bingung, kenapa kok gue di awal-awal video tiba-tiba ngomongin soal input, proses, dan output. Karena sebenarnya gue pengen sharing satu hal krusial yang menurut gue belajarnya itu telat gitu. Jadi gue nggak pengen kalian juga telat, gue pengen sharing ke kalian soal hal ini. Inti dari skema input, proses, dan output tadi, itu adalah apa yang lu masukkan tiap hari ke tubuh lu, apa yang lu konsumsi setiap hari, itu akan mempengaruhi apa hasilnya, bagaimana lu terbentuk sebagai seorang manusia. Nah, kira-kira dengan gue ngomong begini, udah tahu belum arah-arah pembicaraannya mau kemana? Yap, betul. Gue pengen bahas soal circle dan orang-orang di sekitar lu. Karena circle itu adalah salah satu input yang paling krusial dalam hidup lu. Gue yakin sekali, semua orang yang lagi nonton video ini sekarang, pasti pernah dengar kata-kata kayak, lu adalah cerminan dari 5 orang di sekitar lu. Dan mungkin lu udah enak gitu ya, dengerin itu udah beribu-ribu kali lewat di timeline lu. Tapi gini, biar lu nggak anggap remeh dulu, gue pengen ajak lu semua berpikir bareng-bareng. Contoh pertama ya, misalnya lu adalah orang yang ambisius, lu tahu apa yang mau lu lakukan di hidup ini, lu pengen bikin impact ke orang-orang di sekitar lu pengen banggain orang tua lu pengen punya bisnis, atau lu pengen kerja di company besar, apapun itu. Intinya lu adalah orang yang ambisius. Tapi, lu dikelilingi dengan orang-orang yang punya crab mentality, yang nggak mau lu lebih berprogres daripada mereka. Lu dikelilingi dengan orang-orang pemalas, pecundang, yang cuman kerjanya tiap hari santai-santai, ngopi-ngopi nggak jelas. Itu gue yakin 100%, lu nggak akan pernah kemana-mana dalam hidup. Input, proses, output. Contoh yang kedua, misalnya lu adalah orang yang sebenarnya santai-santai aja hidupnya. Ambisius juga nggak terlalu, punya visi juga ya setengah-setengah gitu ya. Tapi ternyata orang-orang di sekitar lu, isinya adalah orang-orang yang gila banget ambisiusnya. Yang kerjaannya tiap hari discussion-nya itu gimana caranya supaya kita bisa improve. Discussion-nya soal duit, soal improvement, olahraga, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Gue yakin, dari situ, dengan hangout dengan mereka tiap hari aja, lu pasti akan kebawa sama mereka. Ambisiusnya pasti akan nular. Lu pasti jadi pribadi yang lebih baik lagi. Padahal lu awalnya orang-orang yang biasa-biasa aja. Input, proses, output. Nah, dari sini seharusnya lu udah mulai paham dan masuk ya. Seberapa penting dan krusialnya circle pertemanan, apalagi orang-orang yang lu temui setiap harinya. Makanya kali ini gue pengen sharing list-list tipe-tipe orang yang kalau sampai ada di sekitar lu, hal pertama yang lu lakukan adalah lari sekencang-kencangnya. Karena mereka ini bisa jadi input yang sangat-sangat buruk dan mungkin bisa mempengaruhi self-improvement journey lu. Yang pertama, ini adalah orang yang kerjaannya ngeluh mulu. Gue yakin pasti semua yang nonton ini punya satu nama. Banyak sekali orang di dunia ini yang tiap hari hidupnya cuma ngeluh. Orang-orang seperti ini yang keluar tiap hari dari mulutnya adalah keluhan. Mereka ini adalah contoh-contoh orang yang punya victim mentality. Victim mentality itu apa? Victim mentality itu adalah mentality sebagai korban, bukan winners mentality. Mereka nggak punya visi bahwa mereka harus menang dalam hidup, tapi mereka selalu memposisikan diri mereka sebagai victim atau korban. Ini nge-spot orang-orang kayak gini sebenarnya gampang sekali. Lihat aja sekitar lu, kalau ada yang tiap hari kerjanya ngeluh, ya ini orang yang bahaya. Cuaca panas dikit ngeluh, ada tugas dikit ngeluh, bahkan ketika dapat opportunity pun dia masih ngeluh. Dan di sini gue kasih tahu ya, bahwa keluhan itu sifatnya itu kayak virus. Dalam satu circle nih, mungkin awalnya cuma satu orang doang yang ngeluh. Tapi kalau ini tiap hari di-input terus ke otak lu denger keluhan-keluhan kayak gini setiap saat, setiap jam, setiap waktu, nanti otak lu bakal mulai validasi nih, bakal mulai mikir, iya juga ya, hidup ini kok susah banget ya, kok gue gagal terus ya, kok ini ya, kok itu ya, kok ini ya. Jadi ikutan kena victim mentality juga lu nya. Yang tadinya lu adalah orang yang semangat, ambisius, punya visi, mentalitinya adalah mentality seorang pemenang gitu ya. Kena kayak gini tiap hari, lu mulai merasa bahwa, aduh, kayaknya udah deh, segini aja deh. Bare minimum lu ini yang tadinya setinggi ini, lu turunin jadi standar yang sangat rendah. Dan akhirnya lama-lama lu juga jadi lemes, lu juga jadi nggak seambisius sebelumnya. Dan ini berpengaruh ke apa yang bisa lu capai di hidup ke depannya. Ini makanya gue bilang, penting banget buat jaga apa yang lu dengerin dan lu masukin ke diri lu setiap harinya. Karena sebenarnya kalau kita telaah, circle, ini kan kalau kita tarik lagi sampai ujung, ini kan sebenarnya form of konsumsi informasi. Mereka ngomong apa, mindset mereka kayak gimana, pola pikirnya gimana, itu kan lu telan tiap hari ke dalam otak lu. Dan kalau yang lu telan ini adalah mindset-mindset yang salah, yang nggak membangun, ya lu akan ikut
tidak terbangun. Lanjut ke tipe kedua. Ini adalah orang yang kerjaannya tiap hari cuman pengen santai doang. Gue sebutnya sih anti growth. Karena orang ini tiap hari kerjaannya ngejar-ngejar kesenangan, ngejar-ngejar kenyamanan. Ya kalau gue lihat sebenarnya naif banget gitu. Di dunia ini lu lahir gitu ya, yang penuh kejahatan ini, lu kejarnya malah kesenangan dan kenyamanan gitu. Gue udah pernah bahas ini soal mengejar kesenangan dan kenyamanan, dimana menurut gue it will never works. Balik lagi, orang-orang yang seperti ini, yang kerjanya cuma pengen santai-santai, yang kerjanya cuma pengen senang-senang, itu percakapan tiap harinya kurang lebih tuh kayak gini. Bro, ayo hari ini ngopi. Bro, ayo hari ini healing. Bro, ayo kita ke sini, kita senang-senang. Tiap hari begitu aja, nggak pernah ada masa susahnya, nggak pernah mau progres gitu. Nah ini yang penting. Lu sekarang dimanapun lu berada, siapapun circle lu sekarang, lu harus mulai tanya ke diri lu sendiri, lu harus mulai challenge diri lu sendiri. Kira-kira ini input yang gue butuh nggak ya? Input ini sehat nggak ya? Kalau gue terus konsumsi setiap hari begini? Karena gini, kita coba lihat grand scheme-nya ya, kita lihat bigger picture-nya. Lu adalah orang yang punya visi besar, lu punya ambisi yang besar, punya mimpi yang besar. Lu pengen berkembang, lu pengen bisa banggain orang tua, pengen punya impact, tapi circle lu tiap hari pikirannya cuman nongkrong, cuman cari seneng, cuman stay di zona nyaman. Yang dia pikirin tuh kesenangan hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini aja. Dia nggak pernah mikirin soal 3 tahun ke depan, soal 10 tahun ke depan. Masa depan nggak pernah terlintas di pikirannya dia. Nah, lu pikir, kira-kira make sense nggak tujuan lu tadi tercapai? Kalau isinya orang sekitar lu itu begitu semua. Kalau lu terusin tiap hari nongkrong sama orang-orang kayak gini, yang masuk ke otak lu itu adalah ya seneng-seneng doang akhirnya. Lu jadi keikut flow-nya mereka. Dan keluar dari penjara teman begini itu nggak bisa setengah-setengah, harus full gitu. Kalau lu pengen tetap maintain temenan sama dia, tapi lu juga at the same time pengen fokus ke diri lu sendiri, yang terjadi apa? Lu dikatain lebay, lu dikatain alay, lu dikatain hidup terlalu serius. Dan itu ujung-ujungnya jadi ngehambat lu lagi. Output lu gue yakin luntur semua. Hasilnya nggak ada. Lu jadi malas gerak, lu jadi malas buat mikir, lu jadi malas buat pursue mimpi lu tadi. Lu jadi, udahlah ya, segini aja cukup, udahlah ya. Kayaknya gue nggak usah tinggi-tinggi. Bare minimum lu yang tinggi itu, lu paksa lu tekan jadi rendah. Dan yang terjadi apa? Nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau lu lihat orang yang lebih muda dari lu, yang lebih sukses dari lu, yang mungkin lu lihat mimpinya tuh similar sama lu, tapi dia doing well, dan lu jadi pecundang di bawah. Yang datang ke lu cuma satu, yaitu penyesalan. Dan hidup yang penuh penyesalan itu adalah hidup yang sangat sengsara. Gue dari dulu nggak pernah mau punya penyesalan, makanya gue ngelakuin ini, itu segala macam, gue kayak orang nggak punya malu. Kenapa? Karena gue cuma nggak mau nyesel. Oke, next, lanjut ke tipe ketiga. Tipe ketiga ini gue sebutnya adalah si manipulatif. Dia mungkin nggak kelihatan kayak ancaman gitu ya. Dia mungkin nggak males, dia juga nggak ngeluh, ya dia kayak any other person aja. Mungkin ambisinya juga bisa jadi gede gitu. Tapi di balik itu semua, mereka ini punya niat yang jahat, si manipulatif. Nah, cara ngespotnya gampang. Lu lihat lagi circle lu atau orang-orang di sekitar lu. Lu lihat mana orang yang tiap hari kerjaannya muji-muji lu dan nggak pernah kasih hard truth atau kebenarannya ke muka lu. Mereka ini bakal ngomong hal-hal yang cuman enak didengar. Wah, lu udah keren banget, bro. Wah, lu keren. Gua salut sama lu, bro. Udah, bro, kita santai-santai dulu, bro. Karena lu udah keren banget, lu udah sejauh ini. Contohnya kurang lebih kayak begitu. Kedengerannya pasti kayak care, kedengerannya kayak deep gitu ya. Tapi sebenarnya deep down mereka itu cuman pengen lu untuk berhenti. Bukan karena mereka sayang sama lu, bukan juga karena mereka peduli sama lu, tapi simply karena mereka nggak mau lu tumbuh lebih jauh dari mereka. Tadi di awal kan lu udah paham ya soal input, proses, dan output. Nah, manipulatif ini itu adalah hal yang berbahaya, apalagi kalau lu jadikan input setiap hari. Kenapa? Karena namanya manipulatif itu adalah input yang palsu, yang tidak sesuai dengan realitanya. Mereka itu cuman ngomong hal yang lu mau denger, bukan hal yang lu butuh untuk denger. Tahu ya bedanya? Mau dan butuh itu beda. Mungkin lu suka aja dipuji-puji tiap hari, tapi lu nggak butuh pujian tiap hari. Lu butuh hard truth-nya, lu butuh kebenarannya. Dan input palsu ini, kalau lu konsumsi terus-terusan tiap hari, diproses tiap hari, maka output dan hasilnya juga jadi palsu. Yang terjadi biasa outputnya adalah lu jadi hidup dalam ilusi, lu ngerasa lu udah grow jauh, padahal sebenarnya nggak ada growth-nya sama sekali, lu ngerasa lu udah keren, padahal enggak, lu ngerasa progres ini udah cukup, padahal lu ketinggalan jauh sekali. Nah, tindakan ini menurut gue jauh lebih jahat dibanding orang yang berani tell the hard truth, yang berani tampar lu pakai realitas secara langsung. Karena gue yakin, yang namanya temen, itu harus genuine, harus berani jujur, walaupun kenyataannya emang pahit. Tapi itulah temen. Ini gue jujur ya, temen-temen di sekitar gue, itu hobinya pada tampar-tamparin gue pakai realita.
gue cerita sesuatu mungkin gue ngerasa keren gitu kan, ego gue di-humble down sama mereka. Dan input yang mereka kasih itu adalah input yang sesuai dengan kenyataannya, bukan angan-angan. Mereka kasih hal yang butuh gue denger, bukan yang mau gue denger. Dan gue pun prefer temen yang seperti ini. Gue sengaja mengelilingi diri gue dengan orang-orang yang bisa tell the hard truth depan muka gue langsung. Gue mending dikelilingi orang seperti mereka daripada dikelilingi sama yes man yang manipulatif. Karena kalau lu telah jujur itu kan tanda peduli. Kelihatannya mungkin agak kasar, mereka tampar-tamparin lu pakai realita. Tapi kan aslinya mereka peduli, mereka pengen lu tahu kebenarannya. Nah, cara ngespotnya itu gampang. Lu harus sadar aja, lu lihat aja circle lu sekarang, mana orang yang cuman ngomong hal yang manis. Mana orang yang kerjaannya cuman ngeiyain semua hal yang lu omongin. Nah, ketika lu udah ketemu orangnya, nah mereka itu adalah orang yang sebenarnya bukan temen lu. Mereka ini cuman cermin dari ego lu yang bakal ngehambat pertumbuhan lu. Jadi lu juga harus punya radar, macam-macam orang itu bagaimana, yang manipulatif itu seperti apa. Yang kerjanya cuman muji-muji-muji, ngeiyain, tapi nggak pernah ngingetin titik lemah kita, nggak pernah marahin kita, nggak pernah tampar kita pakai realita. Ya mungkin itu bukan temen. Dia cuman nggak pengen lu bertumbuh lebih jauh dari dia. Mungkin dia cuman penjaga comfort zone lu, supaya lu tetap di zone ini, dan dia bisa tumbuh lebih jauh daripada lu. Karena setidaknya kalau teman-teman lu berani tampar lu pakai hard truth, pakai realita yang terjadi, lu bisa pakai input atau advice dari mereka itu buat self reflection, buat introspeksi diri. Tapi kalau udah manipulatif, cuman kerjanya iya-iya doang, kerjanya muji-muji doang, tanpa lu sadari dia itu lagi nyeret lu buat masuk ke rabbit hole yang lebih gede. Jadi sekarang lu paham ya, kenapa kok dari awal gue bahas soal input, proses, output, dan kenapa gue sharing soal 3 tipe orang yang bahaya ini. Karena input mau sekecil apapun itu input, kalau di compound tiap hari ketemunya, itu akan masuk ke otak lu dan diproses. Sikap lu, keputusan lu, cara pikir lu, cara pandang lu, itu semua dipengaruhi sama input ini. Jadi input ini sangat-sangat krusial. Mulai sekarang, lu harus lebih waspada sama tipe-tipe orang yang gue jelasin tadi. Bukan berarti lu jadi so elit, bukan berarti jadi so eksklusif, so pilih-pilih temen. Karena prinsip gua, cari koneksi mah sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Orang jahat, orang baik, orang males, orang pinter, lu temenin aja semua. Tapi kalau udah masuk ke ring satu circle lu, yang lu temuin tiap hari, yang lu hangout tiap hari, yang lu tuker opini tiap hari, itu baru lu wajib untuk pilih. Lu harus ingat, kalau hidup itu cuman sekali. Dan gue yakin lu nggak akan pernah mau habisin waktu di hidup yang cuman sekali ini, yang sangat singkat ini, dengan orang-orang yang bisa ngerusak progres lu, dengan orang-orang yang salah. Gue akan akhiri video ini dengan satu quotes yang gue suka banget. Lu nggak akan pernah bisa ngerubah orang-orang di sekitar lu, tapi lu bisa rubah orang di sekitar lu.